Mari kita beralih ke studi kasus kedua yang tidak kalah menarik. Kali ini kita menyoroti CV Teknik Solusi, sebuah perusahaan di sektor jasa instalasi listrik dan pemeliharaan gedung. Bisnis mereka tampak menjanjikan karena rutin menangani berbagai proyek berskala besar. Karakteristik utamanya, skema pembayaran proyek dilakukan secara termin atau bertahap. Secara pembukuan, omset yang mereka hasilkan sungguh fantastis. Namun, realitasnya berbanding terbalik. Perusahaan ini justru terperosok ke dalam krisis likuiditas yang parah. Ironisnya, di tengah omset yang berlimpah, mereka malah menunggak kewajiban paling mendasar. Mereka sempat terlambat membayarkan gaji para karyawan, serta kesulitan mendanai biaya operasional harian. Mari kita beralih ke konsep penting lainnya dalam pengelolaan kas, yaitu rekonsiliasi bank. Secara sederhana, ini adalah sebuah proses audit internal. Kita membandingkan dan mencocokkan saldo kas yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan saldo yang tertera secara resmi pada laporan bank atau rekening koran. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama dari aktivitas ini? Proses ini mutlak dilakukan untuk memastikan bahwa kedua catatan tersebut benar-benar konsisten dan selaras. Melalui langkah rekonsiliasi yang rutin, manajemen dapat segera mendeteksi berbagai selisih nominal yang mungkin muncul. Perbedaan ini biasanya dipicu oleh transaksi yang belum tercatat, faktor kesalahan manusia, maupun sekadar karena perbedaan waktu pengakuan transaksi. Melanjutkan pemahaman kita sebelumnya, mengapa rekonsiliasi bank ini mutlak diperlukan oleh perusahaan? Jawabannya terangkum dalam 4 alasan krusial berikut ini. Pertama, proses ini sangat tangguh untuk mendeteksi berbagai kesalahan pencatatan, baik yang terjadi di sisi perusahaan maupun dari pihak bank. Kedua, berfungsi sebagai benteng perlindungan untuk mencegah kecurangan. Praktik ini membantu manajemen mendeteksi potensi penyalahgunaan kas sejak tahap paling awal. Ketiga, rekonsiliasi memastikan akurasi data. Hal ini menjamin saldo kas yang tersaji dalam laporan keuangan benar-benar valid dan dapat diandalkan. Dan keempat, mengidentifikasi perbedaan waktu pengakuan atas transaksi yang belum tercatat. Keempat pilar ini akan menjamin transparansi penuh bagi finansial Anda. Lalu, apa saja pemicu utama terjadinya selisih saldo ini? Secara garis besar, penyebabnya terbagi menjadi 2 sisi. Pertama, dari sisi catatan perusahaan. Selisih sering terjadi akibat cek yang sudah dikeluarkan namun belum dicairkan, atau outstanding checks. Bisa juga karena setoran masih dalam perjalanan, adanya transfer masuk yang belum dibukukan, hingga murni kesalahan pencatatan internal. Kedua, dari sisi bank. Perbedaan ini umumnya dipicu oleh pemotongan biaya administrasi atau penambahan bunga yang belum diketahui perusahaan. Faktor lainnya adalah penolakan cek kosong akibat dana tidak mencukupi, serta kemungkinan kesalahan pencatatan dari pihak bank. Identifikasi sumber perbedaan ini adalah kunci utama kelancaran rekonsiliasi. Sekarang, bagaimana cara mengeksekusi rekonsiliasi bank? Proses penting ini terdiri dari 4 langkah berurutan. Pertama, dapatkan laporan rekening koran resmi dari pihak bank, lalu siapkan catatan buku besar kas perusahaan. Kedua, sandingkan dan bandingkan kedua dokumen tersebut secara teliti untuk mengidentifikasi setiap selisih angka yang muncul. Ketiga, setelah akar penyebab selisih ditemukan, segera buatlah jurnal penyesuaian pada sistem akuntansi internal guna mencatat transaksi yang belum terdata. Dan keempat, lakukan konfirmasi akhir untuk memastikan bahwa saldo kedua belah pihak kini telah benar-benar sama dan seimbang. Rutinitas disiplin di setiap akhir bulan ini menjamin laporan keuangan Anda selalu mencerminkan kondisi kas sesungguhnya. Mari kita pelajari format standar rekonsiliasi. Secara visual, laporan ini membagi proses penyelarasan ke dalam 2 kolom berdampingan, yaitu kolom saldo menurut bank di sisi kiri dan saldo menurut perusahaan di sisi kanan. Logikanya sederhana.
kita menyesuaikan masing-masing saldo awal dengan berbagai transaksi yang belum tercatat oleh pihak terkait. Mulai dari setoran dalam perjalanan, cek yang belum dicairkan, biaya administrasi, penolakan cek kosong, hingga koreksi kesalahan pencatatan. Setelah semua penyesuaian dimasukkan, proses ini bermuara pada satu titik validasi final. Angka pada baris saldo disesuaikan di kedua sisi, wajib menunjukkan nominal yang sama persis. Jika masih berbeda, berarti tugas penelusuran Anda belum selesai.